2. Penyesuaian, adaptation. Kebanyakan pria melakukan kesalahan dimulai pada fase penyesuaian. Kami akan mengajarkan kepada Anda cara melewati fase ini dengan benar. Fase penyesuaian memiliki 4 fase, yaitu penyesuaian ringan, penyesuaian luas, penyesuaian dalam, serta fase pelepasan. Untuk lebih jelasnya akan kami paparkan secara definitif satu persatu setiap fase yang kami maksud. Fase penyesuaian ringan. Fase penyesuaian ringan adalah fase di mana Anda mencari potensi hubungan yang emosional antara Anda dan sang target. Jika Anda masih belum menemukannya, carilah potensi tersebut. Pada tahap-tahap awal komunikasi kita dengan seseorang yang baru, selalu ada bentuk interaksi yang berkesan basa-basi. Kurang lebih interaksi yang diawali dengan menanyakan kabar, kemudian dibalas juga dengan menanyakan kabar balik, ditambah dengan basa-basi, sama, siapa kesini, atau sejenisnya, kemudian di akhirnya dengan, saya duluan ya. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan interaksi seperti di atas. Pada tahapan awal interaksi, tidak banyak terjadi hubungan emosional dengan lawan bicara yang baru kita kenal. Terjadilah percakapan yang hanya dilakukan pada tingkatan ringan, hanya sekedar mengetahui bahwa seseorang itu ada dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda sedikit peduli terhadap mereka. Jika ini memang menjadi tujuan Anda, tidak ada masalah. Tapi dalam persoalan membangun ketertarikan dengan wanita, percakapan seperti ini tidak akan membantu Anda sama sekali. Tujuan yang penting dalam fase penyesuaian ringan ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang sang target. Pada fase ini Anda perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan Anda informasi mengenai sang target. Anda kemudian bisa menggunakan pengetahuan tersebut untuk menebak bagaimana cara berhubungan dengan sang target pada tingkatan yang lebih dalam. Tujuan akhir dari komunikasi adalah membangun kesesuaian, di mana bisa didefinisikan sebagai pertukaran emosi langsung dari satu orang ke orang lain. Agar Anda dapat bertukar emosi secara efektif, Anda harus beralih ke fase kedua, yaitu fase penyesuaian luas. Fase penyesuaian luas. Fase penyesuaian luas adalah fase di mana Anda mencari titik potensial hubungan emosi Anda dengan sang target. Ketika Anda melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, Anda akan menemukan satu titik. Anda bisa melakukannya dengan berbagai pertanyaan, salah satunya seperti ini, tadi sebelum kesini ngapain aja? Sederhana, bukan? Sang target akan lalu mulai memberitahu Anda hal-hal yang telah dia lakukan. Nah, setiap hal yang dia lakukan adalah contoh topik pembicaraan yang dapat berkembang menjadi topik potensial untuk membangun hubungan emosional Anda dan sang target. Jadi perhatikan setiap jawabannya baik-baik dan kumpulkan semua informasi tersebut dalam kepala Anda. Setelah Anda mengumpulkan informasi dari sang target selama fase penyesuaian luas dan Anda menemukan hubungan emosi yang potensial, Anda telah siap untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk benar-benar membangun hubungan yang lebih dalam dengan sang target. Hubungan tersebut akan terjadi pada fase penyesuaian dalam, fase ketiga dari tahap penyesuaian, fase penyesuaian dalam. Fase penyesuaian dalam adalah fase di mana Anda telah memiliki hubungan emosional dengan sang target. Dalam sebuah pendekatan yang sukses, Anda akan tiba pada suatu titik di mana Anda sudah mendapatkan signal positif secara gamblang dari sang target. Berkali-kali, ini adalah salah satu tanda Anda sudah berada dalam fase penyesuaian dalam, tapi jangan salah dengan berpikir bahwa sang target dan siap untuk sudah jatuh hati kepada Anda berhubungan serius. Fase penyesuaian dalam hanyalah sebuah indikasi awal, walaupun ini adalah fase yang sangat penting, tapi Anda masih saja bisa merosot kembali ke fase sebelumnya jika Anda salah langkah. Ingat, pada fase penyesuaian dalam, sang target sudah merasa nyaman berkomunikasi dengan Anda dan sudah merasakan keterkaitan emosional. Sang target sudah menganggap bahwa Anda adalah orang yang dekat dengannya. Tapi pada titik ini belum tentu perasaan spesial sudah terbangun. Fase penyesuaian dalam ini adalah fase di mana cinta akan terbentuk. Ini yang membuat fase penyesuaian dalam menjadi sangat penting karena perannya sebagai fondasi ikatan emosional Anda dan sang target saat sudah resmi. Jadi pasangan kekasih, ketika Anda sudah berada pada fase ini, Anda sudah siap untuk masuk ke fase terakhir, yaitu fase pelepasan, cara bersikap dalam fase penyesuaian ringan, luas dan dalam. Pada pembahasan kali ini akan kami berikan apa saja hal yang perlu Anda perhatikan dalam tahap penyesuaian. Tahap penyesuaian adalah tahap di mana Anda membuat sang target jatuh cinta. Tahap ini sangat bergantung dari kemampuan Anda membangun hubungan yang emosional hanya dari komunikasi. Dalam hubungan dengan kebanyakan orang, terutama teman,
Pria sudah masuk ke dalam fase penyesuaian luas. Ketika akan memikat wanita, misi Anda adalah masuk ke dalam fase penyesuaian dalam, kebanyakan. Pria dalam pendekatannya berakhir di fase penyesuaian luas saja dan tidak pernah bergerak maju. Ini membuat mereka terjebak ke dalam friend zone yang akhir membuat mereka semakin sulit untuk membuat targetnya jatuh cinta. Anda tidak akan percaya bahwa sebenarnya ada formula yang bisa membuat misi Anda ini terselesaikan dengan mudah. Jika Anda menguasainya, dengan mudah Anda dapat masuk ke dalam fase penyesuaian dalam, masuk ke fase pelepasan dan mengulangi lagi siklusnya dari awal untuk menambah ketertarikan sang target kepada Anda. Ini dapat memegang kendali penuh tentang seberapa jauh Anda ingin sang target jatuh cinta kepada Anda. Formula itu akan kami berikan di sini. Kita akan mulai dulu dari apa yang harus Anda lakukan pada fase penyesuaian ringan. Komunikasi basa-basi, say hello dan menanyakan kabar. Tidak ada yang spesial dengan bentuk komunikasi awal Anda. Ini pun dapat dilakukan di mana saja. Apakah sang target sedang sendirian ataupun sedang berada di tengah-tengah teman-temannya. Anda baru sebaiknya berhati-hati ketika Anda sudah memutuskan untuk membawa sang target masuk ke dalam fase penyesuaian luas. Pada fase ini, Anda sebaiknya berkomunikasi dengan sang target berdua saja, tidak boleh ada orang lain yang bersama Anda ketika akan mengajak sang target masuk ke fase ini. Perlu diingat, jangan membiarkan komunikasi fase penyesuaian ringan Anda terputus sebelum masuk ke fase penyesuaian luas. Misalnya, Anda sudah berbasa-basi dan menanyakan kabar sebelumnya. Tapi karena sang target berada di tengah-tengah kelompoknya, Anda memutuskan untuk meninggalkan sang target dulu dan menunggu ia sendirian untuk melanjutkan fase penyesuaian luas. Ketika komunikasi pada fase penyesuaian ringan terputus, Anda membuat sang target kehilangan koneksi emosional awal dengan Anda. Koneksi ini dibutuhkan untuk masuk ke fase berikutnya. Jika ini terjadi, sang target malah akan merasa risih ketika Anda kembali dan berusaha membangun percakapan yang lebih dalam dengannya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Jika sang target berada di dalam sebuah kelompok, maka yang harus Anda lakukan adalah mengajak target meninggalkan kelompoknya ke tempat yang lebih privasi bersama Anda. Berisiko? Kedengarannya memang begitu, kebanyakan pria tidak akan melakukan ini karena takut akan penolakan, ditolak di depan orang banyak tentu saja hal yang memalukan, tapi pada kenyataannya tidak demikian, sebenarnya sangat kecil kemungkinan sang target akan menolak ajakan Anda. Ini karena tidak ada satupun wanita yang bisa menyangka Anda akan sangat berani mengajaknya ngobrol berduaan langsung di depan teman-temannya. Kebanyakan wanita tidak akan siap untuk melakukan pembelaan ataupun penolakan ketika ajakan ini Anda utarakan. Hanya saja, ada satu hal yang perlu Anda ingat ketika melakukan ajakan ini, pastikan sang target tidak dalam keadaan duduk. Jika sang target sedang dalam keadaan duduk, ia punya cukup waktu untuk membuat alasan logis dan menyusun kalimat penolakan halus. Ajakan Anda harus bersifat cepat dan persuasif. Misalnya, cukup katakan kalimat pendek, "Kita ngobrol di sana yuk," sambil mulai mengarahkan badan Anda berjalan ke tempat tersebut. Jangan berikan waktu bagi sang target untuk berpikir panjang. Anda mungkin akan melihat sang target dengan agak ragu ataupun ogah-ogahan mengikuti Anda. Memang, pada titik ini secara naluriah sang target sedang terheran-heran mengapa ia setuju dengan ajakan Anda. Ia sudah berpikir akan membiarkan Anda berbicara beberapa topik sebelum ia membuat sebuah alasan untuk kembali ke kelompoknya. Setidaknya Anda punya waktu untuk bergerak dalam fase penyesuaian luas. Nah, tugas Anda sekarang adalah membuat komunikasi dengan hubungan emosional yang dalam, sehingga membuat sang target nyaman dan melupakan alasannya untuk meninggalkan Anda. Komunikasi dengan hubungan emosional yang dalam ini ada pada fase penyesuaian dalam. Nah, anggap saja sekarang Anda dan sang target sudah berada di tempat yang terpisah dan privasi untuk mengobrol. Bagaimana cara menjalankan fase penyesuaian luas dan membawa sang target ke fase penyesuaian dalam? Berikut ini beberapa tipsnya. Pertama, condongkan badan Anda ke arah sang target selama berkomunikasi dalam fase ini. Pada tahap ketertarikan, mencondongkan badan ini tidak boleh dilakukan karena justru dapat menghilangkan ketertarikan sang target sendiri. Tapi pada tahap penyesuaian, ini sangat dibutuhkan untuk memastikan terjalin komunikasi yang lebih intim. Bukan hanya Anda, pastikan juga sang target mencondongkan badannya ke arah Anda dalam fase ini. Caranya sederhana, ketika Anda berbicara, condongkan badan Anda ke arah sang target dan berbicaralah dengan volume suara yang tidak terlalu besar.
Bukan juga berbisik, tapi volume suara seperti ketika Anda sedang curhat dengan seseorang, ini secara otomatis akan membimbing tubuh sang target untuk condong juga ke arah Anda. Ini penting, karena ketika tubuh sang target dicondongkan ke arah Anda setiap kali Anda berbicara, ini mengirimkan sinyal ke alam bawah sadarnya bahwa Anda adalah orang yang sangat penting untuk didengarkan. Ingat filosofi, bimbinglah tubuhnya, maka pikirannya akan mengikuti. Kedua, kontak mata selama komunikasi. Dalam fase ini, kontak mata antara Anda dan sang target sangatlah penting. Pada tahap ketertarikan, Anda memang tidak disarankan untuk melakukan kontak mata yang terlalu intens dengan sang target. Tapi pada tahap ini, kontak mata yang intens sangat dibutuhkan. Kontak mata selama berkomunikasi dengan sang target akan membuat percakapan Anda semakin intim. Seakan hanya ada Anda berdua dalam radius 20 km, tidak ada orang lain di sekitar Anda. Nah, jika Anda berhasil membuat sang target mencondongkan badannya ke arah Anda seperti poin pertama di atas, dengan mudah Anda bisa memaksa sang target untuk terus melakukan kontak mata dengan Anda selama berkomunikasi. Ingat bahwa ketika Anda sudah berhasil membimbing tubuhnya untuk condong kepada Anda, alam bawah sadarnya akan berpikir bahwa apa yang Anda katakan sangat penting untuk didengarkan sehingga secara otomatis ia juga tetap akan melakukan kontak mata yang intens selama berkomunikasi dengan Anda. Tapi jangan harap sang target akan melakukan kontak mata yang intens ketika Anda gagal membuat ia mencondongkan badannya ke arah Anda. Sang target akan berusaha menundukkan wajahnya ataupun melihat ke arah lain ketika berbicara dengan Anda. Ketika ini terjadi, usahakan untuk kembali menekankan bahasa tubuh Anda dengan mencondongkan badan sebelum mengembangkan topik pembicaraan lebih jauh. Ketika badan sang target sudah mencondong ke arah Anda dan kontak mata sudah terjadi secara intens, ini adalah pertanda bahwa sang target sudah siap Anda giring ke fase penyesuaian dalam. Saatnya untuk mengembangkan topik pembicaraan yang meningkatkan hubungan emosional. Di sini akan kami jelaskan topik pembicaraan yang bisa Anda gunakan untuk membawa sang target dari fase penyesuaian luas ke fase penyesuaian dalam. Topik pembicaraan yang membangun hubungan emosional, cinta didasari oleh hubungan emosional oleh dua insan, dan hubungan emosional inilah yang harus Anda bangun untuk menciptakan cinta antara Anda dan sang target. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bagaimana membimbing tubuh sang target dalam usaha Anda membawanya melalui fase penyesuaian luas. Hubungan emosional dengan sang target harus terbangun untuk bisa membawanya melangkah ke fase berikutnya dalam tahap penyesuaian, yaitu penyesuaian dalam. Ada banyak topik pembicaraan yang bisa membangun hubungan emosional dengan seorang wanita. Kebanyakan pria-pria playboy merasa hubungan emosional dengan wanita dapat mereka lakukan secara alamiah. Padahal sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa mereka secara tidak sengaja memilih topik pembicaraan yang tepat pada tahap hubungan yang tepat yang berhasil membuat wanita jatuh cinta. Pada intinya, topik pembicaraan yang dapat membangun hubungan emosional yang kuat adalah topik yang membuat terbuka dan sangat dalam sehingga sang target seakan-akan merasa telah mengenal Anda cukup lama. Topik pembicaraan yang berbau sedikit sentimental sehingga memberi kesan bahwa pembicaraan tersebut tidak Anda lakukan dengan orang lain selain orang-orang terdekat dan orang-orang spesial di sekitar Anda. Ini akan membuat sang target merasa mendapatkan tempat yang spesial di hati Anda. Dari deskripsi di atas kemungkinan besar Anda masih bingung topik seperti apa pastinya yang cocok untuk membangun hubungan emosional. Di sini akan kami bagikan satu topik pembicaraan yang paling efektif untuk membangun hubungan emosional yang dalam dan kuat dengan sang target. Cerita masa kecil Anda. Anda tidak harus menceritakan latar belakang penuh masa kecil Anda karena mungkin akan membutuhkan berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Anda hanya perlu menceritakan satu pengalaman masa kecil Anda yang emosional dan menceritakannya dengan sedemikian rupa untuk membuat sang target ikut merasakan emosi yang Anda rasakan ketika itu. Kenapa harus cerita dari masa kecil? Karena kisah emosional di masa kecil Anda akan membuat sang target merasa berada di tempat dan waktu yang Anda ceritakan. Ini dapat membuatnya merasa melalui momen emosional masa kecil itu bersama Anda dan akhirnya membuat ia merasa telah mengenal Anda sejak lama. Ini terdengar sangat sederhana, karena memang alam bawah sadar wanita bekerja sesederhana itu. Nah, sekarang yang Anda perlukan adalah kemampuan untuk melihat celah kapan Anda dapat memasukkan cerita masa kecil tersebut di sela-sela topik pembicaraan yang sedang berjalan. Topik tentang masa kecil tidak seperti topik tentang politik atau kuliner yang bisa diangkat kapan saja dan di mana saja.
Anda sebaiknya menyelipkan topik emosional di dalam sebuah topik lain agar terdengar lebih natural. Dan tidak seperti direncanakan, kami akan berikan sebuah contoh kasus agar lebih mudah Anda mengerti. Anggap saja Anda sedang duduk berdua dengan sang target di sebuah taman keluarga. Anda sedang berbincang bebas mengenai segala sesuatu yang Anda dan sang target bisa lihat di taman itu. Kemudian seorang pedagang es krim kon keliling datang dan dikerubuti oleh sejumlah anak kecil yang berebut untuk membeli. Ini adalah salah satu bentuk kondisi di mana Anda bisa memulai topik masa kecil Anda. Anda kemudian mancing perhatian sang target untuk memperhatikan anak-anak kecil yang berebutan es krim. Anda dapat memulai topik tersebut dengan basa-basi seperti, "Kamu mau es krim juga?" Atau, "Kamu suka es krim nggak? Sukanya rasa apa?" Lalu cerita masa kecil Anda pun dapat dimulai. "Ngomong-ngomong masalah es krim, saya ingat waktu kecil dulu saya alergi banget dengan makanan atau minuman dingin. Setiap makan yang dingin-dingin, tenggorokan saya jadinya sakit banget kadang sampai berhari-hari, makanya ibu dan ayah saya melarang keras saya minum air dingin atau makan es krim. Jadinya memang saya nggak pernah sama sekali makan es krim, sampai suatu hari, ibu saya membawa saya main ke taman kota. Di taman itu ada tempat perosotan, ayunan, pokoknya semua mainan buat anak-anak seumuran saya waktu itu. Tiba-tiba ada tukang es krim keliling yang datang, anak-anak lain, ditemani ibunya langsung berebutan beli es krim. Saya sendiri cuma duduk di ayunan melihat anak-anak lain lagi lahap makan es krim. Ibu saya tahu saya pengen banget makan es krim, tapi beliau juga tahu saya nggak bisa makan yang dingin-dingin. Tapi entah kenapa, hari itu ibu saya mendekati saya di ayunan dan memberikan saya satu kon es krim coklat. Ibu saya cuma bilang, "Hus, jangan bilang-bilang papa ya, saya makan lahap banget sampai nggak inget lagi kalau nanti tenggorokan saya bakal sakit." Ternyata es krim enak banget. Saya masih ingat senyum di wajah ibu saya waktu saya melahap habis es krim coklat itu. Akhirnya tenggorokan saya sakit lagi. Di rumah saya nggak bisa makan banyak karena rasanya sakit kalau nelan. Malam itu ibu saya duduk di samping tempat tidur menemani saya yang lagi sakit sampai tertidur. Berkat beliau, saya nggak jadi satu-satunya anak di dunia yang nggak pernah makan es krim. Nggak tahu kenapa. Waktu itu sakitnya tenggorokan saya nggak sama dengan rasa sakit sebelum-sebelumnya. Walaupun sakit, saya masih bisa main dan ketawa-ketawa dengan ibu sampai saya tertidur. Bagi pria kebanyakan, mendengar cerita seperti di atas mungkin tidak akan berefek banyak. Tapi bagi alam bawah sadar wanita, cerita di atas memiliki beberapa pemicu yang bisa membangun sebuah hubungan emosional. Ini karena secara peran gender, seperti yang telah kita bahas di bab mengenai peran gender, wanita lebih merespon hal-hal yang ia dengar dan lihat secara emosional. Mari kita lihat faktor-faktor emosional apa saja yang ada dalam cerita di atas. 1. Cerita di atas memiliki hubungan kuat dengan apa yang sedang sang target lihat. Karena Anda dan sang target sedang melihat seorang penjual es krim dan sekumpulan anak-anak, cerita di atas membuat sang target dengan mudah menghayalkan kejadian cerita Anda. 2. Cerita di atas menguak tentang ketidakberdayaan Anda semasa kecil dengan alergi tenggorokan yang membuat Anda berbeda dengan anak-anak lain. Ini akan membuat sang target merasa bahwa Anda sangat mempercayainya sehingga menceritakan hal-hal yang tidak akan Anda ceritakan kepada semua orang. 3. Cerita di atas secara tidak langsung menceritakan sebesar apa Anda menyayangi dan mengidolakan ibu Anda, yang di mata wanita diartikan sebagai penghargaan Anda kepada semua sosok wanita. 4. Cerita di atas menguak ketergantungan Anda kepada seorang wanita yang oleh kebanyakan pria enggan diceritakan kepada siapapun. Ini memberi kesan Anda tidak lagi takut terlihat lemah di hadapan sang target. 5. Dan yang paling penting, cerita di atas tidak sama sekali mengandung kata-kata yang menggambarkan perasaan emosional Anda saat itu. Tidak ada kata-kata, "Saya senang sekali mendapatkan es krim pertama saya," atau "Ibu saya terlihat sangat bahagia melihat saya melahap es krim itu." Ini penting karena alam bawah sadar wanita tidak merespon terhadap kata-kata emosional, jadi cerita yang Anda utarakan sebaiknya hanya menggambarkan perasaan emosional yang Anda rasakan saat itu tanpa harus secara eksplisit menjelaskan apa yang Anda rasakan. Nah, bagaimanapun alur cerita masa kecil yang akan Anda ceritakan sebaiknya memiliki faktor-faktor di atas untuk secara otomatis membuat sang target merasa jauh lebih dekat dengan Anda. Tapi bagaimana kalau saya tidak memiliki momen-momen emosional masa kecil yang bisa saya ceritakan? Nah, kabar baiknya adalah cerita yang Anda ungkapkan tidak harus cerita yang benar-benar pernah terjadi. Anda hanya harus membuatnya
Seakan-akan, seperti benar-benar pernah terjadi. Apakah ini berarti membohongi sang target? Ya, bisa juga dikatakan seperti itu. Apakah wajar mengawali hubungan dengan sebuah kebohongan? Sebenarnya, sadar atau tidak sadar Anda pasti memulai hubungan dengan kebohongan. Dengan siapapun yang Anda kenal, manusia pada dasarnya melakukan kebohongan kecil dan besar hingga 200 kali setiap harinya, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Mengarang cerita masa kecil bisa saja jadi satu dari sedikit kebohongan yang Anda sadari dalam sehari dari total keseluruhan 200 kebohongan yang Anda lakukan. Dan dalam melakukan pendekatan dengan sang target, ini bukanlah kebohongan pertama yang Anda lakukan, baik secara sadar atau tidak. Terdapat kebohongan-kebohongan kecil yang sudah Anda katakan kepada sang target selama proses pendekatan Anda, dan begitu pula sang target terhadap Anda sendiri. Inti yang berusaha kami sampaikan adalah kebohongan kecil untuk mendapatkan apa yang Anda ingin dalam titik ini tidak akan menjadi masalah. Tapi jika secara prinsip Anda tidak merasa bohong itu dapat dibenarkan, Anda dapat menelaah kembali momen-momen emosional masa kecil yang masih bisa Anda ingat. Buatlah daftar-daftar kecil di mana dan dalam kondisi seperti apa cerita-cerita tersebut dapat diangkat. Tapi kami yakin tidak akan begitu banyak cerita masa kecil yang bisa Anda angkat dalam berbagai kondisi. Jika Anda bergantung pada kejujuran, Anda juga dapat menceritakan momen-momen emosional lain yang tidak berhubungan dengan masa kecil. Jika cerita Anda mengandung faktor-faktor emosional yang sudah kami sebutkan di atas, cerita Anda setidaknya akan tetap memberikan respon hubungan emosional yang kuat. Namun kami tidak akan menjamin bisa sekuat hubungan emosional dari sebuah cerita masa kecil. Nah, ketika Anda sukses mengangkat topik yang bisa membuat sang target merasa lebih dekat dan merasakan adanya hubungan emosional, Anda sudah membawa sang target masuk ke dalam fase penyesuaian dalam. Pada tahap ini, Anda sudah menjadi seorang yang spesial bagi sang target. Tergantung dari seberapa kuat hubungan emosional yang terbangun, cinta bisa saja sudah hadir di antara Anda dan sang target. Ingat bahwa hubungan emosional yang kuat bisa terbangun dari satu topik atau beberapa topik emosional yang kuat. Artinya, Anda bisa saja dapat membuat sang target jatuh cinta pada pertemuan pertama atau beberapa pertemuan berikutnya. Cepat tidaknya hubungan emosional ini terbangun sangat bergantung pada satu fase penyesuaian yang tepat. Topik yang membangun hubungan emosional tidak akan memberikan efek psikologis yang sama terhadap sang target ketika ia belum siap untuk masuk ke dalam tahap penyesuaian dalam. Pada pembahasan di atas kami sudah terangkan apa yang harus Anda lakukan untuk membimbing sang target agar siap masuk ke dalam fase penyesuaian dalam. Kami juga sudah menerangkan bahasa tubuh yang umum diperlihatkan oleh wanita ketika ia telah siap masuk ke dalam fase penyesuaian dalam bersama Anda. Jika sang target kemudian tidak menampakkan tanda-tanda dan bahasa tubuh bahwa ia telah siap, jangan paksakan topik emosional Anda karena ia tidak akan merespon seperti yang diharapkan. Ulangi kembali semua fase yang perlu dan pastikan bahwa sang target betul-betul siap untuk masuk ke dalam fase penyesuaian dalam sebelum mengangkat topik emosional ini. 2. Kuatnya faktor emosional dalam topik Anda. Seberapa banyak dan kuat faktor emosional yang bisa dipicu oleh topik Anda juga menentukan seberapa cepat Anda dapat membuat sang target jatuh cinta. Itulah kenapa kami menyarankan Anda untuk mengarang sendiri topik-topik emosional Anda agar dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan waktu serta dapat diukur dengan jelas faktor-faktor emosional yang ada di dalamnya. 3. Faktor kepribadian sang target. Faktor terakhir dan yang juga paling berpengaruh adalah latar belakang dasar kepribadian sang target. Mungkin Anda sudah yakin bahwa sang target siap untuk masuk ke dalam fase penyesuaian dalam. Mungkin Anda yakin terhadap kekuatan topik emosional Anda yang sudah teruji dan terbukti. Tapi respon sang target bisa saja berbeda tergantung dari dasar kepribadiannya. 4 dasar kepribadian manusia secara umum sudah kami paparkan di bab sebelumnya dan bisa Anda jadikan acuan. Mereka yang berkepribadian koleris misalnya, memiliki kecenderungan untuk tidak mudah percaya kepada orang lain dan menahan dirinya sendiri dari serangan emosional. Sedangkan kepribadian melankolis memiliki kecenderungan sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang emosional dan dengan mudah dapat merasa dekat dengan orang lain. Mengenali kepribadian sang target ini penting untuk memutuskan langkah yang bisa Anda ambil selanjutnya, misalnya untuk langsung menyatakan cinta, atau masuk ke dalam tahap pelepasan untuk memperkuat hubungan emosional. Topik pembicaraan yang harus dihindari dalam tahap
penyesuaian, komunikasi verbal dengan sang target sudah semakin terbuka dan meluas hingga tiba pada fase penyesuaian dalam tahap ini. Dalam tahap ini, Anda tidak harus selalu menahan diri untuk membicarakan topik-topik tertentu. Semua topik bisa Anda bicarakan untuk mengembangkan hubungan Anda di dalam tahap penyesuaian. Dari topik-topik pembicaraan acak yang terjadi ini, Anda bisa mengambil banyak informasi mengenai sang target. Yang penting untuk proses pendekatan Anda. Dari semua topik yang mungkin saja muncul dalam percakapan Anda dengan sang target, ada satu topik yang tidak boleh Anda kembangkan. Topik yang dimaksud adalah topik negatif. Seperti apa topik negatif itu? Topik negatif yang dimaksud adalah segala topik yang bisa saja mengandung unsur negatif di dalamnya, misalnya kebencian, penolakan, kesedihan dan sebagainya. Ketika seorang wanita mengangkat topik negatif, kebanyakan pria langsung menganggap ini sebagai curhat dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada sang target. Tidak, ini salah. Setidaknya dalam tahap penyesuaian, kenapa Anda tidak sebaiknya meladeni dan mengembangkan topik-topik yang berbau negatif ini? Dalam tahap penyesuaian, prinsip yang sama sebenarnya tidak hanya terjadi dalam hubungan dengan seorang wanita tapi juga dengan teman pria. Jika seseorang mengangkat topik yang negatif, misalnya ketidaksukaannya terhadap sesuatu atau kebenciannya terhadap seseorang, lalu Anda memberikannya ruang untuk mengembangkan topiknya tersebut, ia secara otomatis akan menjadikan Anda sebagai lumbung masalahnya. Alam bawah sadarnya akan segera menjadikan Anda sebagai tempat di mana orang tersebut dapat menumpahkan segala keluh kesahnya. Apa yang akan terjadi kemudian? La akan terus mengangkat topik negatif setiap kali Anda bertemu. La akan terus menumpahkan masalahnya kepada Anda dan berharap Anda dengan pasif mendengarkannya. Ketika ini terjadi, Anda telah dipaksa masuk ke dalam friend zone, karena tidak akan ada lagi ruang untuk ketertarikan orang itu terhadap Anda. Hati-hati karena topik yang negatif bisa saja datang secara tidak terduga dari topik-topik yang awalnya bersifat positif. Misalnya, Anda sedang membahas politik. Tiba-tiba saja sang target mengungkapkan kebenciannya terhadap salah satu tokoh politik. Sebut saja si A. Respon pria kebanyakan adalah memberikan persetujuan, membenarkan kebencian tersebut dan berkata, "Iya, saya juga tidak suka dengan si A." Dari respon pendek ini, sang target bisa terus mengembangkan topik kebencian tersebut dan tidak ada lagi tempat untuk topik lain selama pembicaraan Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan adalah mengalihkan pembicaraan dengan cepat ke topik positif yang lebih ringan. Jangan biarkan sang target mengembangkan topik negatif yang ia mulai atau yang Anda mulai secara tidak sengaja. Dalam tahap penyesuaian, segala bentuk pembicaraan sebaiknya bersifat positif atau netral, agar alam bawah sadar sang target tetap terfokus pada penilaiannya terhadap Anda. Nah, segala yang perlu Anda ketahui dalam proses pendekatan tahap penyesuaian telah kami berikan. Pada fase berikutnya, akan dibahas mengenai pelepasan yang mana juga bisa disebut dengan subfase. Ini karena Anda dapat memilih untuk melakukan fase pelepasan tersebut atau tidak, tergantung dari kondisi proses pendekatan Anda. Fase pelepasan, pada fase pelepasan, Anda harus berhenti berbicara tentang topik kesesuaian yang Anda temukan dan lupakan hubungan emosional yang telah Anda buat pada sang target. Memang ini terdengar sedikit bertolak belakang. Untuk apa berusaha keras mendapatkan sesuatu untuk akhirnya melupakannya? Setelah fase penyesuaian dalam, Anda akan kembali pada fase penyesuaian ringan atau fase penyesuaian luas dan mengulangi proses fase tersebut untuk memperkuat hubungan Anda. Setiap kali Anda mengulangi fase-fase ini sesuai pola, akan semakin kuat hubungan Anda. Semakin kuat hubungan Anda dengan sang target, semakin kuat cinta yang akan Anda ciptakan nantinya. Jika Anda berniat untuk membangun sebuah hubungan yang serius dengan sang target, ingatlah bahwa menciptakan hubungan emosional ini sangat penting. Membangun hubungan yang kuat dalam fase ini akan membuat sang target tidak akan pernah menghindari telepon Anda. Beralih pada pria lain ataupun berselingkuh, hubungan emosional yang Anda bangun pada fase ini adalah fondasi dari hubungan percintaan Anda nantinya.